Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan masalah momentum linear yang kedua dalam pertemuan ke-11, yaitu kita lanjutkan bab 7 ini, pembahasan tentang momentum linear. Yang akan kita bahas ada 5 sub bahasan, yaitu yang pertama adalah tumbukan inelastis, yang kedua tumbukan 2 dimensi, ketiga pusat massa, keempat pusat massa tubuh manusia, dan yang terakhir pusat massa dan gerak translasi. Ya, untuk tumbukan inelastis itu beda dengan elastis, karena kalau elastis akan membuat proses tumbukan itu ada kekekalan energi kinetik, ya. Jadi di sini dalam tumbukan inelastis sebagian energi kinetik awal hilang, ya. Kemana hilangnya? Bisa menjadi energi termal atau panas, atau menjadi energi potensial. Ini juga dapat diperoleh selama ada ledakan, yaitu karena ada penambahan energi kimia atau nuklir, ya. Jadi tumbukan inelastis itu ketika ada sebuah peluru menumbuk atau bertabrakan dengan sebuah kayu yang digantung dengan sebuah tali, ya. Jadi ketika massa peluru menembus dan tinggal di dalam kayu tersebut, maka di sini akan berayun bersama-sama, ya. Jadi di sini yang dinamakan inelastis, ketika terjadi tumbukan itu massa keduanya bisa berjalan bersama, ya, dengan suatu kecepatan tertentu, ya. Jadi tumbukannya yang benar-benar tidak elastis adalah benda yang saling menempel. Setelahnya hanya ada satu kecepatan akhir, ya. Jadi Anda perlu mengingat bahwa inelastis itu bendanya saling menempel dan mempunyai kecepatan akhir yang sama. Jadi contoh soalnya seperti ini, ya. Seperti tadi pendulum balistik, ya, adalah sebuah alat yang digunakan mengukur kecepatan proyektil, yaitu seperti peluru, ya. Ketika proyektil bermassa M ditambahkan ke dalam balok besar, ya, yang bermassa M besar ini, yang digantung seperti pendulum, ya, yang tadi sudah kita lihat, sebagai akibat tumbukan pendulum dan proyektil bersatu atau bersama-sama berayun hingga ketinggian maksimum H. Kita bisa lihat gambar nanti. Jadi soal contoh ini diminta untuk menentukan hubungan antara kecepatan horizontal awal proyektil V dan tinggi maksimum H, ya. Dengan proses seperti ini, ya, ketika ada peluru bermassa M kecil dengan memiliki kecepatan V menumbuk massa kayu dengan simbol M besar, diam dengan notasi V-nya 0, ya. Panjang talinya adalah L,
ya. Sehingga ketika tumbukan berlangsung, maka M besar dan M kecil bersatu, ya, mempunyai kecepatan yang sama sehingga berayun setinggi setinggi H, ya. L-nya itu panjang. Ini maksud dari contoh soal 1 ini, ya. Jadi kita analisis dengan pendekatan bahwa proses yang membaginya ada 2 bagian atau 2 interval waktu, ya. Yang pertama adalah interval waktu sebelum hingga setelah tumbukan sendiri, dan yang kedua interval waktu berikut di mana pendulum bergerak dari gantungan vertikal ke posisi ketinggian maksimum H. Jadi ada 2 peristiwa ketika sebelum proses tumbukan dan setelah proses tumbukan, ya. Bagian pertama kita asumsikan bahwa hubungannya sangat singkat sehingga proses tersebut posisi istirahatnya tepat di bawah tumpuannya. Jadi secara efektif tidak ada gaya luar, ya. Jadi lalu kita dapat terapkan kekekalan momentum pada tumbukan yang benar-benar tidak elastis ini, ya. Yang kedua, ketika bandul mulai bergerak terkena gaya luar total atau gravitasi, ya, cenderung menarik kembali posisi vertikal. Jadi untuk bagian kedua kita tidak bisa menggunakan kekekalan momentum, tetapi kita dapat menggunakan kekekalan energi mekanik, ya, karena gravitasi adalah gaya konservatif. Energi kinetik segera setelah tumbukan diubah seluruhnya menjadi energi potensial gravitasi, ya. Jadi dengan demikian dia bisa mengarah ke suatu ketinggian maksimum, ya. Jadi solusi kita bagi 2. Yang pertama bagian momentum yang kekal ketika sebelum dan sesudah terjadi tumbukan, ya. Sebelum berarti terhadap peluru, dan sesudah itu adalah peluru dan kayu bersama-sama mempunyai kecepatan yang sama, ya. Jadi demikian, ini bagian pertama adalah ketika terjadi kekekalan momentum saat terjadi tumbukan. Nah, bagian kedua yaitu energi mekanik kekal. Jadi dalam hal energi mekanik berarti penjumlahan energi kinetik ditambah energi potensial sebelum sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial sesudah, ya. Jadi kita harus menentukan posisi dari Y0 nya di mana, ya, dan pada ketinggian Y sama dengan H itu kita anggap itu sebagai maksimum, ya. Maka kita bisa menuliskan persamaan energi kinetik, energi mekanik kekal, ya, yaitu setelah tumbukan, dan kita nyatakan bahwa energi kinetik pada saat sudah menyatu, ya, pada saat sudah di dalam proses tumbukan itu adalah dua-duanya masanya bersatu, ya. Jadi di situ ada energi kinetiknya mendapatkan suatu kecepatan dua-duanya, tapi dalam hal energi potensialnya dia adalah menjadi 0 karena dia tidak berpengaruh pada suatu proses
ketinggian atau energi potensial ya. Nah, berikutnya setelah itu dia akan berayun, maka awalnya adalah energi kinetiknya 0 dan energi potensialnya beralih dengan suatu ketinggian dikalikan suatu gravitasi. Jadi di awal proses kekekalan energi mekanik itu, yaitu proses setelah tumbukan itu, energi potensial awal adalah 0, tapi setelah ada tumbukan kinetiknya tidak punya kecepatan karena dia dianggap dia adalah kecepatannya 0 ya, sampai dia pada suatu proses ketinggian ya. Dengan demikian maka kita dapatkan hasil bahwa kecepatan akhir itu dari persamaan ini adalah akar 2GH ya. Dengan memasukkan hasil ini untuk mendapatkan kecepatan pelurunya ya, maka dari persamaan tadi yang pertama itu kita masukkan bahwa kecepatan akhir ketika peluru dan kayu bersama-sama itu kita dapat ketahui dari persamaan ini adalah akar 2GH, maka kecepatan peluru awal itu adalah massa peluru ditambah massa kayu dibagi massa pelurunya kali akar 2GH. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ketika gerbong kereta api yang waktu itu sudah kita bahas di dalam contoh waktu tumbukan elastik ya, elastis. Nah, kita di contoh yang kedua ini terjadi tumbukan yang inelastik ya. Jadi artinya dia akan bersama-sama mempunyai kecepatan yang sama ya. Jadi menyatu setelah tabrakan jadi tabrakan yang sama, sekali tidak elastis sehingga mengurangi energi kinetik total setelah tumbukan ya, sehingga energi kinetik total awal dari awalnya kita dapat mengenali banyaknya energi yang berubah menjadi energi lain ya. Ini analisa kita pada saat terjadi tumbukan inelastis atau tidak elastis. Jadi sebelum tumbukan hanya gerbong A yang melaju menjadi energi kinetik total awal ya. Jadi dengan apa yang diketahui bahwa massanya adalah 10.000 kilo ya, kecepatannya adalah 24 meter per detik, maka energi kinetik adalah setengah mv kuadrat adalah 2,88 kali 10 pangkat 4 joule. Jadi energi kinetik dari gerbong A yang mempunyai kecepatan 24 meter per detik dan massanya 10.000 kg. Nah, setelah tabrakan kedua gerbong bergerak dengan setengah kecepatan ya. Jadi V aksen artinya kecepatan berdua gerbong A dan B itu separuh dari kecepatan gerbong A, yaitu 12 meter per detik dengan kekalan momentum tentunya ya. Jadi energi kinetik sesudahnya itu adalah setengah dari jumlah massa gerbong A dan B dikalikan kecepatan berdua. Jadi energi kinetik akhir itu adalah 1,44 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi ada suatu selisih ya. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa ada energi yang berkurang, artinya
berkurang itu menjadi bentuk energi yang lain ya. Jadi dari energi mula-mula 2,88 10 pangkat 6 menjadi 1,44 kali 10 pangkat 6, hasilnya ada perkurangan 1,44 kali 10 pangkat 6. Nah ini bukannya hilang tapi berubah menjadi bentuk energi lain ya. Jadi seperti itu. Nah, tumbukan dalam 2 dimensi yang selanjutnya kita bahas adalah kekalan energi dan momentum itu bisa terjadi dalam bentuk 2 dimensi, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Tapi kecuali situasinya sangat sederhana ya, matematik dengan cepat menjadi sulit digunakan, yaitu ketika seperti ini ya, ada benda A bergerak menuju benda B yang diam, maka ketika saling bertumpukan, maka benda A mengarah ke atas, sedangkan benda B mengarah ke bawah bila diukur dari sumbu X nya. Maka terjadi sudut yang sama antara sudut A dan sudut B ini seperti ini ya. Jadi ini yang membuat tumbukan 2 dimensi itu artinya terjadilah komponen vektor arah benda A dan benda B itu bisa kita proyeksikan ke arah sumbu Y ya. Jadi ini dinamakan tumbukan 2 dimensi ya. Jadi di sini objek bergerak bertabrakan dengan objek yang awalnya diam. Jadi mengetahui massa dan kecepatan awal tidaklah cukup, kita perlu mengetahui sudut juga untuk mendapatkan kecepatan akhir. Jadi kita memerlukan sudut yang dibentuk oleh proses tumbukan ini ya. Jadi penyelesaian masalah untuk 2 dimensi ini ada 8. Yang pertama, pilih sistemnya ya. Jika kompleks, subsistem dapat dipilih untuk 1 atau lebih hukum kekekalan energi berlaku ya. Ini pertama, pilih sistemnya ya. Yang kedua, apa ada gaya luar? Jika iya, maka apakah waktu tabrakan cukup singkat sehingga kita dapat mengabaikannya? Yang ketiga, gambar diagram keadaan awal dan akhirnya sehingga tanda vektor bisa kita lihat, vektor momentumnya ya. Yang keempat, pilih sistem koordinat ya. Jadi koordinat X, Y nya Anda pilih di mana Anda bisa menganalisa atau menghitung proses perhitungannya, yaitu pada proses tumbukan sendiri atau tabrakan ya. Kelima, gunakan kekekalan momentum. Jadi akan ada satu persamaan untuk setiap dimensi. Jadi karena ini 2 dimensi, jadi kekekalan momentum arah X dan satu lagi kekekalan momentum arah Y. Jadi untuk setiap dimensi kita gunakan kekekalan momentumnya ya. Jika tumbukan elastik, maka kita gunakan kekekalan energi kinetik ya. Nah, yang ketujuh tentu saja kita kerjakan atau selesaikan. Yang terakhir sebelum kita menyatakan selesai, itu harus kita periksa apakah satuan dan besarannya sudah betul atau belum gitu ya. Nah, ini cara menyelesaikannya, langkahnya seperti itu. Contoh soalnya seperti ini, ada tabrakan bola biliar yang kalau Anda sering atau pernah melakukan
permainan biliar itu seperti ini. Jadi bila bola biliar A bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik ya, dalam arah X ya, menumbuk bola B, masanya sama, pada awalnya diam ya, kedua bola diamati bergerak menjauh pada sudut, ini bukan suhu ya, pada sudut 45 derajat dengan bola A di atas sumbu X dan bola B di bawah sumbu X. Berapakah kecepatan kedua bola setelah tumbukan? Jadi seperti gambar yang tadi, bahwa bola A menumbuk bola B, terjadi pergerakan bola A ke atas dengan sudut 45 derajat dan bola B dengan sudut 45 derajat juga ya. Ditanya berapakah kecepatan A dan kecepatan B ya. Jadi kita analisis dengan pendekatan tidak ada gaya eksternal ya pada sistem dua bola itu, karena memang hanya ada di suatu bola A ya. Jadi dengan demikian bisa asumsikan bahwa gaya normal menyeimbangkan gaya gravitasi ya. Jadi kekekalan momentum berlaku ya, dan kita menerapkan pada komponen X dan Y menggunakan konsep bahwa sistem koordinat XY ditunjukkan pada gambar. Kita dapat dua persamaan ya, dengan PA dan PB tidak diketahui. Jadi dari simetri kita bisa menebak bahwa kedua bola tersebut memiliki kecepatan yang sama. Tapi kita jangan berasumsi, meskipun kita tidak diberitahu apakah tumbukan itu elastis atau tidak elastis. Kita masih menggunakan kekekalan momentum, yaitu yang itu analisa kita tadi. Jadi gunakan kekekalan momentum pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kita mendapatkan kecepatan setelah tumbukan A dan setelah tumbukan B. Yang diketahui hanya masanya sama, yaitu M. Jadi untuk sumbu X, yaitu pada saat sebelum tumbukan adalah pergerakan bola A saja. Jadi momentum dari sebelum tumbukan adalah bola A ya. Tapi setelah tumbukan momentumnya ada bola A dengan masanya dan bola B dengan masanya, tapi sudutnya yang satu positif, yang satu negatif ke bawah ya. Jadi ini untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y, maka pada saat awal juga tidak ada momentum di arah sumbu Y, yaitu 0. Tapi untuk setelah tumbukan, maka kita tahu arah kecepatan dari bola A dan bola B yang mengarah dengan sudut 45, kita bisa proyeksikan ke sumbu Y, yaitu dengan massa kali kecepatan setelah tumbukan A dengan proyeksi ke arah Y adalah sinus 45. Jadi ini dua persamaan yang merupakan kekekalan momentum pada proses tumbukan ya. Ya, karena M sama ya, maka persamaan kedua itu menjadi seperti ini. Jadi bola B kecepatannya adalah minus bola A dibagi sinus 45 dibagi sinus min 45, sehingga hasilnya adalah bola B itu besarnya sama dengan bola A pada saat setelah tumbukan ya, karena ini minus
kecepatan bola A, tapi hasil dari pembagian sinus 45 dan minus 45 ini adalah minus, sehingga ini hasilnya sama. Jadi kecepatan bola B itu besarnya sama dengan bola A setelah tumbukan. Jadi seperti perkiraan di awal bahwa kita memperkirakan kecepatannya sama ya. Dari persamaan sumbu X kita peroleh bahwa VA itu sama dengan penjumlahan yang tadi itu. Karena dia VB nya itu sama dengan VA, maka seperti ini hasil akhirnya dari VA itu sama dengan 2VA setelah tumbukan kosinus 45. Sehingga dengan menyelesaikan VA aksen dan VB aksen yang sama besar, maka kalau kita tahu bahwa VA nya adalah diketahui 3 meter per detik ya, maka kita tinggal bagi dengan 2 kosinus 45, sehingga kecepatan A setelah tumbukan adalah 2,1 meter per detik ya. Jadi dengan demikian kita juga tahu kecepatan bola B, tentunya dengan mengetahui bahwa bola B itu sama dengan bola A setelah tumbukan ya. Ya, itu tadi tentang tumbukan 2 dimensi ya. Nah, yang ke-8 kita akan bahas pusat massa ya. Jadi yang dinamakan pusat massa seperti dalam gambar ini, yaitu ketika gambar A ini adalah gerakan penyelam yang bukan penyelam, ini loncat indah ya. Loncat indah itu dia melakukannya dengan gerakan hanya mendorong badannya lurus, tidak melakukan apa-apa, lurus seperti ini. Nah, ini dinamakan gerak translasi murni ya, lurus, tidak melakukan apa-apa. Sedangkan gerakan yang kedua, yang B ini, yaitu peloncat indah ini melakukan pergerakan yang seperti ini ya. Jadi Anda perhatikan lintasan dari peloncat indah ini itu sesuai dengan pusat massa yang dimilikinya. Jadi Anda perhatikan pusat massa itu tidak berubah ya, posisinya selalu ada di posisi mana dia, sehingga dia bisa mendapatkan lintasan yang sesuai dengan pusat massanya. Nah, Anda perhatikan pada gerakan yang berbeda, maka pusat massa itu menyesuaikan pada posisi di mana dia bergerak ya. Jadi Anda bisa mengikuti pergerakan dia itu. Kita tahu bahwa posisi pusat massanya akan berubah pada saat dia berubah bentuk ya. Jadi dalam pusat massa ini, yaitu membuat suatu gerakan, kalau dia dalam proses bergerak, maka akan terjadi perubahan pusat massanya ya. Jadi ada satu titik yang bergerak di jalur yang sama ya. Jadi pusat massa ini itu bergerak pada jalur yang sama. Jika terkena gaya yang sama, maka titik yang bergerak, ada satu titik yang bergerak itu dinamakan pusat massa ya. Anda perhatikan, dia pusat massanya tidak akan berubah kecuali dia berubah bentuk ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pusat massa. Ya, gerak umum suatu benda seperti benda kunci Inggris ini ya, dianggap sebagai penjumlahan dari gerak translasi pusat massa ditambah gerak rotasi, vibrasi atau bentuk gerak yang lain di sekitar pusat massa. Jadi kalau geraknya
itu dia bukan translasi, tentu saja tempat pusat masanya akan berubah-ubah. Jadi coba Anda perhatikan, kalau dia arahnya sama, ini posisi pusat masanya sama, itu berarti dia geraknya translasi. Sedangkan kalau dia gerak selain translasi, yaitu bisa rotasi, bisa bergerak, atau bentuk gerak yang lain, itu membuat pusat masanya berubah, tapi tidak jauh ya, artinya ada perubahan ketika bukan gerak translasi ya. Jadi untuk dua partikel, pusat masanya lebih dekat dengan yang bermassa paling besar, seperti ini contohnya ya. Jadi ketika ada dua partikel, yaitu A dan B, maka kalau kita menentukan pusat massa dari kedua partikel tadi, yaitu A dan B, maka kita jumlahkan massa kali jaraknya dengan kita tahu titik nol dari ukuran jarak terhadap pusat massanya ya, maka kita jumlahkan masing-masing partikel dengan jarak antara pusatnya itu atau sumbu putarnya ya, maka dibagi dengan penjumlahan massanya, itu adalah untuk menentukan pusat massa di sumbu tersebut ya. Jadi kalau X pada jarak X, maka dia adalah pusat massa di arah X ya. Jadi demikian, seperti ini ya contohnya. Jadi kita anggap bahwa ada dua partikel A dan B ini, maka kalau kita ingin tahu berapa di mana pusat massanya, ya kita ambil dari sumbu yang kita kehendaki ya. Jadi sumbu putarnya ya. Jadi sumbu putar itu menentukan di mana pusat massa dari sistem partikel A dan B ini ya. Jadi ketika kita buat sumbu putar itu di sebelah kiri partikel A ya, jadi kita bisa nyatakan ini adalah jarak jarak dari partikel A ini terhadap sumbu putarnya ya. Jadi X pusat massa itu adalah nanti kita tentukan dengan penjumlahan perkalian massa dari partikel dengan jarak putarnya ya. Maka pembayangan atau gambaran kita mendapatkan persamaan X pusat massa itu adalah seperti ini, dimana kita menentukan XA dan XB ya, sehingga kita mendapatkan X pusat massa di mana ya. Jadi tergantung dari kita mengambil sumbu putarnya di mana ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan pernyataan bahwa pusat massa ini lebih dekat dengan massa yang paling besar, biasanya seperti itu ya. Ini prinsipnya seperti itu. Dari menentukan di mana letak pusat massa arah X, maka kita lakukan perkalian antara massanya dengan jaraknya, ditambah massa yang kedua dengan jaraknya, dibagi penjumlahan massanya. Ini kalau dia dua atau lebih pusat massa dari partikel-partikel yang lain. Jadi contohnya seperti ini, pusat massa dari 3 orang yang naik banana boat atau rakit ya, seperti ini. Jadi ada posisi di mana kita mengambil Y ini sebagai sumbu putarnya, maka
pusat massa dari ketiga orang ini bisa kita hitung ya, kita selesaikan. Nah, diketahui jika orang massanya lebih kurang sama ya, ini dianggap sama massanya, duduk pada posisi yang di sini adalah 1 meter dari sumbu Y ini, sumbu putarnya. Jadi seperti itu. Jadi yang B adalah 5 meter ya. Yang C adalah 6 meter dari sumbu Y ini ya. Jadi pada gambar ini dengan posisi seperti ini kita diminta mencari pusat massa dari sistem banana boat atau rakit ini ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa massanya dari banana boat dianggap tidak ada atau diabaikan ya. Jadi di sini kita anggap ada 3 partikel ya. Jadi setiap lokasi adalah posisi pusat massa setiap orang ya. Jadi seperti itu, maka sesuai dengan persamaan yang kita gunakan itu adalah X pusat massanya adalah perkalian massa masing-masing dengan jarak masing-masing dibagi jumlah massanya, sehingga pusat massa untuk sistem banana boat yang ada manusia-manusia yang duduk di atasnya itu ada di 4 meter di sebelah kiri, dari sebelah kiri ya, dari sebelah kiri. Oke. Nah, kita pahami pusat massa itu seperti apa. Ternyata pusat gravitasi merupakan titik pada saat gaya bekerja ya. Nah, ini sama dengan pusat massa asal gaya gravitasi tidak bervariasi di antara bagian benda yang berbeda ya. Jadi ternyata bagaimana kita memahami adanya pusat gravitasi dan pusat massa ya. Jadi kita melihat seperti ini. Jadi ada sumbu putar ini, maka pusat gravitasinya kalau dia merupakan titiknya itu tidak bervariasi gravitasinya, maka dia ada di pusat massa seperti itu ya. Jadi pusat gravitasi itu kita bisa anggap sebagai pusat massa ya, karena pusat gravitasi adalah titik berat dari benda ya. Jadi pusat gravitasi, bagaimana kita menentukan pusat gravitasi, yaitu dengan membuat gantungan yang berbeda dari gambar yang tadi ya, seperti itu. Jadi ini benda ini dilubangi, ada 2 lubang ya. Kita akan menentukan pusat gravitasinya, yaitu di mana dia ketika setimbang itu posisi sumbu putar ini adalah selalu tegak lurus ya. Tapi ketika dibalik, maka kita akan gambarkan posisi ini adalah seperti ini. Nah, ketika ini dibalik sebagai sumbu putarnya atau sebagai digantung, maka dia adalah garis lurusnya adalah seperti ini. Jadi pusat gravitasi itu tidak sama dengan poros gantungan atau lubang gantungannya ya, tapi melainkan pada perpotongan ketika 2 proses ini kita gabung jadi satu, maka ada 1 titik potong dari menggantungkan benda ini dari sumbu putarnya, maka di situ kita bisa tentukan ini adalah pusat gravitasi atau pusat massanya ya. Oke, itu tentang pusat massa
dengan pusat gravitasi sepertinya identik ya. Nah, bagaimana pusat massa terhadap tubuh manusia? Ya, ini selanjutnya seperti ini. Jadi lokasi pusat massa dari kaki yang ini saja itu terlihat untuk kaki yang lurus dengan kaki yang ditekuk itu berbeda ya. Jadi tubuh manusia sepotongan ini ya, seperti ini kaki, maka kita lihat bagian-bagiannya. Kaki itu ada lutut, ada tumit ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa pada jarak antara lutut dan paha ini itu ada data-data yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, bahwa ini adalah 96% ya, dari sini ke sini itu 96% ya, dari sini ke betis ini 33,9%. Ini nanti Anda bisa lihat di dalam tabel ya. Nah, di dalam proses kakinya lurus itu berbeda ketika proses dia kaki kita menekuk. Kalau lurus berarti dia arahnya hanya sumbu X, sedangkan kita tekuk maka ada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi lokasi pusat massa dari kaki untuk yang arah X saja itu ada di sini, sedangkan yang ditekuk ada di luar ya. Nah, ini akan kita lihat dalam proses perhitungannya ya, tergantung pada posisinya. Jadi nanti ada tabelnya, Anda bisa lihat bahwa ini persentasenya dari ini diukur dari kaki dengan lantai ya. Ini betis dengan lantai, ini lutut dengan lantai ya. Jadi ternyata pusat massa tubuh manusia ini akan berbeda-beda ya pada posisinya ya. Tadi sudah kita lihat bahwa pergerakan itu menentukan pusat massa yang berbeda, tapi masih di sekitar pusat massa. Oke, jadi ini penjelasan bahwa untuk pusat massa tubuh manusia itu juga kita bisa hitung ya. Nah, ini ada tabel yang menyontohkan jadi nantinya. Jadi ini gambaran tadi ya, ditekuk pada orang yang tingginya 1,7 ya. Jadi ini sama ya. Oke, ini adalah tabel ya, bahwa posisi pusat massa dengan persen massanya seperti ini. Ini posisi dalam proses derajat ya. Jadi nanti kita arahnya kan ke arah hanya kaki sini, yang sini tidak dicontohkan, tapi nanti kita akan menyatakan bahwa dalam ini hubungannya dengan tulang ya. Kalau tulang ruas tulang dari kepala sampai kaki ini dengan tulang punggung ini dinyatakan sebelah kiri. Nah, kalau di sebelah kanan itu hanya pada proses lengan dan kaki ini ya. Ini persentase ini yang kita pakai nanti di penyelesaian contoh soal yang untuk pusat massa tubuh manusia. Jadi seperti itu. Jadi kita mendapatkan istilah UL itu kaki atas, yaitu kita bisa lihat di sini adalah ini ya. UL itu singkatan dari upper leg dan lower leg dan feet. Jadi nanti ini yang kita
pakai di dalam penyelesaian contoh soal itu ya. Jadi upper leg itu disingkat UL, yang lower leg adalah LL, dan feet adalah F ya, indeksnya. Jadi yang dalam contoh itu hanya kita arahnya ke sini dan hip joint ya. Jadi seperti itu. Jadi solusi untuk arah kaki yang hanya ke arah X, maka seperti ini. Jadi penjumlahan pada titik-titik yang kita lihat tadi ini, yaitu pada jarak 9,6 dengan masanya kita lihat di tabel ya. Tabel 9,6 itu adalah tabelnya adalah 21,5% dari ketinggian ya. Oke, itu jadi prinsipnya menggunakan perkalian massa dengan jaraknya, yaitu momen sebetulnya ini ya. Jadi seperti itu kita mendapatkan nilai 20,4 satuan, tapi ini masih belum tahu di mana ya. Nah, ternyata untuk kaki, pusat massa di kaki itu adalah merupakan ketinggian ya, ketinggian orang itu dinyatakan tadi 1,7 atau 170 cm. Itu kita dapatkan tadi adalah mana ya, dari ini kita dapatkan 20,4. Jadi pusat massa tungkai dan kaki adalah 20,4 satuan ya dari sendi pinggul, atau 52,1 dikurangi 20 yang kita dapatkan ini ketika kita dari pangkal kakinya ya. Jadi dengan demikian maka pusat massa X nya itu ada di atas telapak kaki sepanjang 0,54 meter ya. Ini kalau kita anggap dari pangkal kakinya ya. Jadi dengan sistem yang sama, dengan koordinat yang Y yang ditekuk itu, maka kita peroleh bahwa X nya berbeda ya, X nya sama, tapi proses sebentar ya, kita lihat tadi ketika ditekuk dan lurus itu X nya hanya berbeda di untuk tumit dan untuk paha ya. Jadi ketika lurus itu ada 3 titik yang mendapatkan gaya ya, seperti itu. Tapi kalau ditekuk maka ada 2 ya, 3, tapi ada 2 jarak pada pusatnya ya. Jadi antara paha pangkal paha ini dengan pahanya itu 1 jarak, dan untuk pangkal paha dan lutut itu ada 1 jarak. Jadi kita hanya melihat kondisi yang dinyatakan di dalam persoalannya ya. Jadi seperti itu. X untuk yang ditekuk beda dengan X yang lurus ya. Ya, dengan demikian X nya kita dapatkan sekian satuan ya, maka dia berada pada
0,25 meter dari sendi pinggul ya untuk X nya. Nah, bagaimana dengan untuk Y pusat masanya? Ya kita cari dengan sistem yang sama, yaitu massa kali jaraknya ya, itu kita dapatkan 23 satuan ya. Dengan demikian Y nya adalah 1,7, itu ketinggiannya 24 dibagi 100 sehingga dapat 0,39 meter. Jadi dengan demikian pusat massa untuk yang ditekuk adalah 0,25 meter untuk X dan 0,39 meter untuk Y. Jadi pusat massa itu terletak di 39 cm di atas lantai ya, dan 25 cm sebelah kanan sendi pinggul ya. Jadi kita bisa lihat tadi bahwa dia berada di atas lantai ini 39 dan ini pinggul ke sini itu 25. Jadi ternyata pada saat ditekuk ini pusat massanya itu di luar tubuh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa saja pusat massa itu di luar tubuh manusia. Jadi untuk B ini pusat massa terletak di luar tubuh ya. Nah, yang terakhir mungkin gerak untuk pusat massa untuk benda-benda yang bergerak translasi ya. Jadi momentum total dari sistem partikel itu hasil kali massa dikalikan kecepatan pusat massanya. Nah, sedangkan jumlah gaya itu adalah massa dikalikan percepatan pusat massa. Ini kan hukum Newton ya, hukum Newton. Jadi gaya itu adalah massa dikalikan percepatan pusat massanya. Nah, hal ini kita bisa menghitung pusat massa pada proses pemecahan benda seperti ini ya. Kita akan tembakkan ini peluru kendali, maka ada pemisahan benda satu yang jatuh di sini dan benda dua bisa ke arah sini dan pusat massanya di mana. Jadi ini kita gunakan penyelesaiannya itu dengan pusat massa yang terus bergerak sesuai dengan gaya total. Jadi bagaimana kita menentukan pusat massa dari benda yang bergerak seperti ini dengan berpisahnya, maka lintasannya adalah sebetulnya pusat massanya ada di sini, tapi bendanya yang jatuh di sini yang pertama dan benda kedua yang ke sini ya. Jadi untuk benda yang mempunyai proses pemecahan seperti ini itu bisa dilakukan dengan dua cara, momentum total dan semua gaya adalah mendapatkan massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi kecepatan pusat massanya kita harus hitung dan massanya akan terpecah jadi dua, itu kita samakan dengan gaya totalnya ya. Oke, ini hari ini kita sudah selesaikan untuk momentum linear. Anda bisa coba latihan soalnya dengan mencoba pemahaman analisis Anda ya dalam momentum linear ini ya. Silahkan Anda kumpulkan minggu depannya ya. Untuk hari ini sampai di sini, sampai minggu depan. Terima kasih.